Bang Kodari, informasi terakhir dari KPU bahwa sebenarnya format debat seperti ini akan tetap dipertahankan. Tapi kalau masukan dari versi Bang Kodari, apakah ketika segmen tanya jawab saling sanggah itu tetap ada atau ada sedikit modifikasi Bang Kodari agar menghindari kesan cerdas cermat? Saya kira sebaiknya ditiadakan ya, karena balik lagi saya kan udah mengatakan saya khawatir nanti akan semakin banyak singkatan-singkatan yang keluar itu, dan singkatan-singkatan keluar bukan singkatan-singkatan yang sepenuhnya familiar. Kalaupun misalnya familiar bagi kalangan ilmu tertentu, kan belum tentu familiar bagi calon presiden yang latar belakangnya bukan datang dari ilmu itu, gitu. Kita selalu mengatakan bahwa presiden dan wakil presiden itu adalah pengambil keputusan yang tertinggi. Jadi tugasnya itu pada level kebijakan dan bukan disibukkan dengan hal yang sifatnya teknis ya. Kalau istilahnya Mas Kirdi itu, tolong dong pertanyaannya level sarjana, jangan pertanyaan level SD lah, gitu. Jadi saya kira kita jangan sampai membuat satu format yang kita sudah tahu akan menimbulkan banyak masalah dan justru balik lagi tidak mencapai maksud dan tujuan yang kita inginkan, begitu. Apalagi topik-topik yang ke depan itu saya lihat misalnya lingkungan hidup, itu akan banyak terminologi-terminologi yang sangat-sangat teknis loh. Ya, soal ekonomi aja ada banyak hal-hal yang kita tidak sepenuhnya familiar, apalagi nanti kalau kita bicara soal lingkungan hidup. Dan ya saya kira kembali sajalah kepada format yang lebih aman, di mana pertanyaan itu kembali kepada panelis, tetapi saya pesan agar ya panelis mengacu kepada visi dan misi dari calon. Tolong dicomot pertanyaan-pertanyaan itu dari visi dan misi yang calon, gitu, sehingga kemudian acara debat kandidat ini membahas materi-materi yang ada di buku visi misi para kandidat. Dan para kandidat pun juga gampang saja, dia nggak harus belajar semesta ilmu ekonomi, itu ujian doktoral itu namanya. Dia cukup pelajari visi misi dari masing-masing calon, iya, dan dia minta masukan kepada timnya itu, pandangan mereka mengenai kelemahan dan kekuatan dari visi misi setiap calon, baik dari lawan maupun dari dirinya sendiri, gitu loh. Nah, dengan cara seperti itu kita menjaga koridor agar visi dan misi ini bermanfaat sebaik-baiknya, sepenuh-penuhnya bagi kemaslahatan pemilih Indonesia tahun 2024. Oke, Bang Kodari, jadi kita bisa katakanlah dalam debat yang sudah berlangsung 2 kali, debat pertama, debat kedua, yang pertama capres, kemudian yang kedua cawapres, tampaknya di situ peran panelis tidak begitu terlihat ya, Bang Kodari ya. Dan di situ kita harus benar-benar memainkan peran panelis. Saya belum menghitung ya, tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang ada, saya kira pertanyaan-pertanyaan itu lebih mencerminkan isi kepala para dosen ini, gitu, yang jangan-jangan tanpa sepenuhnya menyadari seolah-olah bertanya dalam konteks ya cerdas cermat atau lomba bidang studi, atau seolah-olah sedang berhadapan dengan mahasiswa di jurusan mereka masing-masing, begitu. Dan menurut saya itu tidak fair bagi kandidat yang memang sudah punya ilmu atau latar belakang ilmu yang berbeda dengan materi yang kebetulan dimunculkan, gitu. Nah, soal ekonomi kemarin misalnya, saya mau katakan bahwa Mas Gibran sedikit banyak lebih dimudahkan atau diuntungkan dengan tema-tema ekonomi karena latar belakangnya kan manajemen. Pak Mahfud masih punya strategi karena soal-soal ekonomi semua saya lihat dia tarik, dia bawa kepada soal hukum, begitu. Lah, Caimin mau ditarik kemana? Makanya Pak Caimin itu paling kesulitan. Kan begini, kalau kita mau punya komunikasi yang lancar dan bagus, konsep permasalahan dan solusi itu sudah ada di kepala kita sebelum kita ngomong. Saya ngelihat Caimin itu antara memahami apa yang mau dia sampaikan dengan dia ngomong itu bareng itu. Saya nggak pernah ngeliatin Caimin sampai serumit itu, sampai mohon maaf nih, mulut beliau itu kayak kelibet-kelibet gitu loh. Kayak terpuntil-puntil tuh saya lihat. Karena apa? Karena ya tadi, bahkan pertanyaan pun jangan-jangan buat beliau itu memahaminya strukturnya juga sudah bermasalah, gitu. Nah, jangan sampai sesuatu yang kita, kan begini, kita ini mau lihat orang istilahnya baku pukul kata, atau kita mau dapat kejelasan visi dan misi, diferensiasi, gitu. Saya melihat kecenderungannya ini, sekarang debat kandidat ini jadi UFC. Tahu nggak UFC?
Satu kepanjangan sendiri kan. Singkatan sebenarnya atau Gitu. singkatan yang Ultimate beda Fighting nih? Championship ya. Iya kan, nah itu kan bingung kan UFC kan. Kalau UFC saya familiar karena suka nonton mixed martial art gitu loh. Jadi kayak adu gebuk-gebukan dan siapa yang bisa nonjok dan kena dagu itu menang. Nah itu ya menurut saya bukan itu yang kita cari pada hari ini. Yang ingin kita cari adalah kejelasan visi dan misi. Jadi semuanya dikembalikan ke sana dan pertanyaan itu disusun oleh panelis dan diambil dengan cara random. Itu menurut saya akan menjaga koridor debat kita untuk lebih mencapai tujuannya dengan baik. Kita ke Mas Kirdi. Mas Kirdi, sesungguhnya penonton, pemilih maunya kontestan yang tampil itu sudah siap. Bukan hanya narasi, substansi, tapi juga gestur, ekspresi yang meyakinkan. Catatan Mas Kirdi untuk debat ketiga, keempat, dan juga kelima agar para kandidat ini juga ya mereka bisa menampilkan yang paling versi terbaik dari dirinya. Menurut saya versi terbaik dari diri mereka masing-masing itu adalah dengan jadi mereka sendiri. Kalau saya lihat, kalau kita perhatikan bareng-bareng, Caimin itu lebih ke Anies-Anisan kemarin itu daripada menjadi Caimin sendiri yang jenaka dan seru lepas gitu. Dan Pak Mahfud sepertinya nggak Pak Mahfud yang meledak-ledak walaupun kadang-kadang berlibat-libat kata-katanya sedikit gitu kan, tapi kan tetap lucu tuh jadinya gitu ya. Tapi agak nahan diri semua gitu loh. Jadi buat saya selama mereka menjadi diri mereka sendiri dengan kata-kata, dengan gestur, dengan ekspresi yang biasanya mereka lakukan apa adanya, buat saya akan lebih menjadikan sebuah tontonan yang seru, menarik, dan tepat jadinya. Dan kata-kata dari Mas Kodari saya pinjam tadi bahwa harusnya yang jadi debat itu adalah visi misi mereka, dan jadi nggak perlu lagi keluar sebuah pertanyaan adu jawab, adu pengetahuan umum. Kalau gitu 3 capres dan cawapres ini nggak eligible semua, sebetulnya nggak cocok semua. Yang cocok tahu nggak apa? Capresnya adalah Google, cawapresnya Wikipedia. Itu lebih cocok, lebih bener itu, ngerti semua. Jadi itu aja sih, menjadi diri sendiri buat mereka dengan konteks yang adu gagasan dan visi misinya di situ, itu buat saya paling tepat. Tapi begini deh, mereka. Mas Kirdi, sebenarnya kan ini menjadi muncul istilah kayak cerdas cermat, muncul istilah-istilah yang unik, ada deretannya mulai dari slepetnomik, kemudian istilah-istilah yang disampaikan Gibran, kemudian ada beberapa istilah-istilah lainnya kan baru kejadian di debat cawapres saja, yang debat kedua ini. Waktu debat yang pertama kayaknya aman-aman aja tuh Mas Kirdi. Gini. Perhatiin lebih detail yuk. Buat saya 01 yaitu Caimin, dan itu pasti ada sebuah strategi dari tim di belakangnya ya. Slepet itu kan sebetulnya gimmick. Ingat nggak bahwa Pak Anies Baswedan itu nembak Pak Prabowo di debat capres pertama bahwa ini bukan sekedar gimmick gitu kan. Nah, tetapi dia sepertinya mereka menyadari bahwa sebuah substansi tanpa adanya gimmick bisa nggak nyampe ke pemilih. Tapi gimmick doang tanpa substansi jadinya omong kosong istilahnya gitu loh. Kira-kira. Buat saya itu keren kata-kata itu gitu ya. Nah, jadi kayaknya mereka mulai menggunakan gimmick yaitu selepet. Jadi lebih bisa diterima di kepala masyarakat. Sementara strateginya buat saya 02 salah satunya teknik match and mirror pakai hipnolinguistik, menyamakan bahasa tubuh, strategi untuk berkomunikasi dengan Pak Jokowi, biar nilai-nilai yang Pak Jokowi itu bisa ketangkep. Seolah-olah kayak orang pakai baju Pak Bung Karno, cara ngomong kayak Bung Karno, supaya orang melihat dia kayak Bung Karno dan bisa menerima. Orang-orang yang bercinta pada Bung Karno, itu digunakan oleh Gibran. Sementara Caimin, ini yang buat saya, Prof. Mahfud, itu buat saya adalah orang yang kemarin itu sangat menahan diri, yang saya nggak tahu kenapa. Bisa jadi karena dia sebelumnya mereka Mas Ganjar, Caimin Pak Mahfud itu menyerang teng gitu, mungkin sentimennya negatif atau apa kalau mereka menyerang karena mereka juga bagian dari pemerintahan. Jadinya mungkin lebih menahan diri gitu, sehingga itu salah satu performance sentimen atau apapun itu yang data-data itu kelihatannya jadinya lebih tinggi nilainya. Ya mungkin kurang lebih seperti itu. Tetapi buat saya yang paling cocok buat mereka jadi diri mereka dengan gestur dan ekspresi yang biasanya mereka bawakan, orang udah paham. Oke. Terima kasih Mas Kirdi, Bang Kodari, kami yakin Bapak-Bapak terus memantau jalannya debat mendatang di awal Januari. Sekali lagi terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you. Terima kasih semuanya.